musuhnya Rocky aja ngedukung Rocky. Dia dipidana karena menipu Sentul City. Atau karena dia menipu Rocky Gerung. Oknum siapa dong kalau sampai keluar itu barang sertifikat? Ya, ini bukan cerita baru. Kalau syarat tidak terpenuhi, kok bisa keluar sertifikat hak itu? Tapi saya mencurigai bahwa syarat-syaratnya palsu. Yuk kita bersuara. Bang, Assalamualaikum. Jadi tadi pagi lari dulu ya? Lari dulu, ngilangin stres. Emang stres? Maksudnya capek gitu urusan berapa hari ini intensif kan. Masa lawyer stres? Gak Ngurusin stres. gini doang gitu doang. Gak stres, cuman Penat, jenuh. penat sama taktik gitu. Ah, Nah, saya tuh salah satu kenapa saya jogging itu ngilangin ya nggak tahu kenapa tuh katanya emang ngilangin penat. kasus yang sekarang lagi banyak diomongin orang nih Bang. Ya tahu kan, kasus Bojongkoneng, tanahnya Rocky Gerung. Itu bikin stres apa enggak? Atau biasa aja? Bikin Oke, ini nggak numpuk. terlalu berat atau gimana? Bikin numpuk WhatsApp. Ah, Banyak WhatsApp masuk. Oke. Jadi, tapi itu tipologi di Indonesia ya, lagi rame apa, orang-orang serupa nongol. Jadi nggak Serupa tuh maksudnya yang wartawan. punya problem Oh, oke. tanah dengan perusahaan-perusahaan. Oke. Jadi nggak cuma dari Sentul, ada yang dari Sulawesi ngontak, ada yang dari Sumatera ngontak, ada yang dari Jawa juga ngontak cerita hal-hal serupa. Oke, problem tanah di Indonesia emang kayak gitu kan? Maksudnya Di selalu dunia. di dunia. Ya. Di dunia. Nah, khusus untuk yang Bojongkoneng ini ya, kasusnya sekarang Abang udah katanya udah masukin ke kantor agraria ya. Ke BPN juga? Ya, jadi gini. Pertama saya kasih penjelasan dulu, Mbak Indi. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, satu organisasi yang mantau soal persoalan tanah di Indonesia, itu ada sekitar 7 masalah tanah klaster besarnya. Masalah tanah dalam soal perumahan, soal infrastruktur, perkebunan, pertambangan. Nah itu semua kan pakai tanah semua tuh. Iya. Nah, tadi kan saya sebutkan masalah ada lagi masalah perumahan atau properti. Nah, yang terjadi di Sentul City itu paling nggak terkait dengan 2 hal. Dia terkait dengan properti perumahan, atau yang kedua untuk pariwisata. Pariwisata juga menyumbang konflik agraria yang tinggi juga. Oke. Nah, Sentul itu setidak-tidaknya di 2 hal ini, tapi yang dominan pada soal perumahan atau properti tadi itu. Nah, nggak semua properti kayak Sentul situasinya yang orang-orang lihat belakangan, enggak. Ada juga perusahaan-perusahaan properti yang baik-baik juga banyak. Iya. Gitu. Tetapi memang Yang ini nggak baik. yang ini ada situasi, ada hubungan-hubungan hukum yang memang itu patut di-challenge, ditantang. Oke. Nah, ada beberapa pola dalam soal properti itu. Misalnya di Indonesia, dulu ada tanah-tanah adat, ada tanah-tanah Belanda. Atau misalnya hak Belanda, ada Eigendom atau Verponding. Ada lagi yang Gierig namanya. Nah, dalam sejarahnya ada satu titik yang dikatakan kita harus terkonsolidasi menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 misalnya. Nah, kemudian adalah satu proses di mana semua harus dikonsolidasikan. Hak-hak Belanda, zaman Belanda dihapus. Nah, tanah jadi ada asal-usulnya, Mbak Indi. Yang Bang Rocky beli itu kan dari seseorang kan? Dari seseorang. Dari seseorang berinisial tersebut gitu. Junaidi. Kita bisa sebut ya. Boleh. Dari Andi Junaidi. Iya. Nah, aku baca katanya juga banyak kasus juga yang melibatkan nama ini. Bisa jadi ada banyak kasus, tapi begini yang saya mau jelaskan. Tanah-tanah tadi itu punya sejarahnya. Dicatat di buku tanah di BPN. Dicatat di buku tanah di BPN. Nah, tanah-tanah itu ketika dia dikonversi menjadi tanah negara, ada tanah-tanah tersebut yang memang masih dikuasai oleh orang-orang secara fisik. Ada yang hak lamanya bisa dihidupkan kembali atau dikonversi dengan skema hak yang baru. Namanya hak untuk yang khusus tanahnya Rocky Gerung hak apa? Hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha. Kalau hak guna bangunan
dia untuk penggunaan non individual, tetapi juga bukan perusahaan besar atau bukan perusahaan perkebunan. Itu yang dimiliki pertambangan. Sentul City ya? Itu Sentul guna City karena dia bangunan. untuk bisnis. Oke. Kalau yang Nah, dimiliki oleh Rocky Gerung, Rocky Gerung Surat? itu surat garap. tanah garapan. Nah, kalau pakai bahasa hak zaman sekarang namanya hak pakai. Oke. Mana Ya. yang lebih kuat dari dua ini? Itu nggak apple to apple. Oke. Jadi hak guna bangunan nggak bisa diadu dengan hak pakai, itu nggak bisa. Tapi ini berkepentingan ada dua pihak gitu loh Bang. Mau Ya, nggak mau jadi harus ada begini. salah satu yang Jadi hak guna bangunan, kalau mau punya HGB, seperti yang Sentul bilang dia punya HGB, dia harus ada ininya dulu ya. ini soal yuridis. Oke. Soal tanah itu ada yuridis, ada fisik. Mbak Indi punya tanah 10 juta hektar di dunia ini. Ya. Punya di mana? Tuh ada di lemari gua sertifikatnya. Ya kalau kata orang gini, ya lu cuma punya surat. Ah. Nah, fisiknya harus dikuasai. Oh oke. Nah, Tapi yang kuat kan ini kan, yang kuat itu ya ini kuat, tapi dalam real story-nya, Oke. fisiknya itu juga di Indonesia ini banyak yang fisiknya ada di mana, dipakai sama siapa, suratnya atas nama siapa. Yang bagus adalah ketika orang nguasain fisik sama yang punya surat, dia terkoneksi dalam suatu hubungan hukum yang positif. Misalnya, oke nih lu gue pinjemin, ya. atau lu gue sewain 30 tahun. Nah itu namanya hubungan hukum yang positif. Oke. Tapi bisa banyak yang terjadi, fisiknya dikuasain siapa, suratnya nongol siapa. Iya. Nah ada lagi misalnya, fisiknya sudah lama dikuasain siapa, tiba-tiba orang ini nongol. Nah sekarang banyak pejabat muda BPN yang cerdas-cerdas, yang dia ngotot, yang dia bilang, makanya orang tuh nggak boleh sekarang bikin sertifikat hak. Hak kan cuma 3 di Indonesia, hak milik, hak guna bangunan, sama hak guna usaha. Dalam soal yang kayak properti itu, hak milik atau hak guna bangunan. Nggak boleh dikasih kalau fisiknya nggak dikuasai. Nah sekarang itu kan suruh Nah ini kosongin tiba-tiba kan? HGB nongol 2021 mengklaim bahwa punya Rocky itu, tanahnya Rocky itu, tanahnya Oke. Sentul City. Bang, dibilang tiba-tiba itu kalau saya baca nih nggak tiba-tiba. Nggak Ngakunya sih tiba-tiba. udah lama katanya. Ngakunya udah lama. Ha-ha. Lama dan tidak digunakan. Hmm. Itu menurut Undang-Undang Pokok Agraria nggak boleh. Nah, lama dan tidak digunakan. Ketika Andi Junaidi jual, Begini, dia Andi Junaidi itu saya juga sebetulnya masih mendalami. Ada yang bilang ada wartawan kemarin ngabarin ke saya bahwa ini udah ada putusan pidananya. Ya putusan pidananya kan itu kan untuk mendalilkan Andi Junaidi itu salah. Itu satu. Oke. Yang kedua, kita lagi cari putusannya belum ketemu di sistemnya Mahkamah Agung, kan ada info putusan. Itu tahun berapa berarti? 2000. Saya belum dapat info Oke, detail. Oke. Tapi wartawan itu ngabarin sekilas. Nah, saya nggak tahu tanahnya lokasinya di sebelah mana. Apakah dengan tanahnya Rocky Gerung, ya kan? Apakah Rocky Bilboa, Rocky mana? Kita nggak tahu. Rocky Balboa ya petinju itu petinju. mah. Nah, kita nggak tahu Andi Junaidi ini bermasalah di mana. Itu satu. Yang kedua, dia dipidana karena menipu Sentul City. Atau karena dia menipu Rocky Gerung. Itu belum ketemu tuh. Belum ketahuan. ketemu. Dalilnya apa, faktanya. Oke. Dan itu harus dicari. Ya, tapi sengketa atau konflik agraria, konflik lahan seperti ini nggak bisa hanya melihat satu putusan saja. Oke. Yang dipidana itu proses penjualannya, soal tanahnya, soal haknya masih urusan lain lagi. Banyak kasus kayak begini. Nah, yang sekarang banyak kasus dan nggak cuma di Jawa Barat aja, Wah, di mana-mana. di tanah air dan dunia tadi bahkan mengatakan Di dunia. begitu ya. Rebutan tanah. Sekarang nih yang bisa dilakukan ada berapa puluh kepala keluarga yang diklaim Rocky, oleh Sentul City? di daerahnya Rocky tuh ada sekitar 6.000 orang 6.000 orang. dari Dan berapa? semua lewat Bang Haris atau Mereka ada? nggak semua, saya nggak bisa bilang klaim semua, tapi warga, perwakilan warga beberapa hari lalu ketemu minta, saya juga bantu. Saya bilang iya saya bantu gitu. Oke. Dan sudah secara resmi berarti Abang sebagai lawyernya. Belum, 1-2 hari ini, kemarin sama hari ini kita lagi coba komunikasi lebih jauh sama warga. Jadi begini, di Sentul itu ada yang individu-individu nih.
yang modelnya kayak saya bilang individu-individu itu artinya begini, ada orang yang memiliki dan menggunakan tanah itu. Memiliki dan menggunakan. Atau Oke. memiliki dan meminta orang lain menggunakan secara sadar. Ada kontraknya atau segala macamnya digunakan. Ada yang dipakai buat kebun, Oke. ada yang dipakai buat pesantren, ada yang dipakai buat sekolah, Masjid, restoran yang emak-emak suka foto-foto tuh di Sentul. Yang anak-anak sepeda banyak itu. Sepedahan, warung-warung itu banyak. Oke. Nah, mereka beli tanahnya tanah garapan. Ada juga yang udah hak juga, hak HGB atau hak milik. Tetapi itu varian-varian aja. Oke. Nah, ada lagi yang kampung, yang masyarakat asli. Yang Asli itu udah lama udah turun-temurun. dan tidak punya sertifikat. Ya, nggak punya sertifikat nggak apa-apa. Barangkali dia belum mengajukan. Nah itu, disitulah celahnya bukan? Di situ celahnya. Nah, dalam sejarah tanahnya selain mereka koeksis, hidup berdampingan bersama. Dalam sejarahnya dulu ada PTPN, Yes. perkebunan. Jadi 11 waktu ya? zaman Belanda masuk ke PTPN, PTPN selesai. Selesai. PTPN oke. kan cuma dipinjemin sama negara. Begitu bisnis kebunnya selesai, otomatis diambil sama negara. Iya. Ya kan? Terus dari negara, Tiba-tiba negara ada yang ngajuin, lahan-lahan yang itu gue pakai deh. Gue pakai deh buat keluarlah SK, izin lokasi. Nah, ini yang terjadi dengan Sentul City atau bukan? ini dengan Sentul Oke, City, oke. muncul di situ Sentul City. Kabar buruknya Mbak Indi, kabar buruknya, kalau orang mau dapat izin lokasi, dia harus menguasai sejumlah mayoritas lahan yang dia mau. Tunggu, kabar buruk buat siapa? Buat si perusahaan. Oke. Artinya tunjukin dong mana yang lu bilang di sini yang 2.500 atau yang dulu SK-nya katanya 3.000 sekian. Mana? Ya kalau ada, Kenapa? kalau ada dan bisa menunjukkan kan kelar. Kalau dilihat lokasinya hari ini nggak memenuhi mayoritas. Karena masih ada masyarakat. Masyarakat kan menguasai berapa ratus hektar tinggal. Kampung ini, kampung itu dan lain-lain. Bang, kalau dilihat dari atas tuh ya, pakai drone. Crowd. Itu kan kelihatan ijonya. Jadi masyarakat nggak tinggal tapi mungkin menggarap. Ijonya kan lebih banyak daripada bangunannya. Iya. Artinya masih kosong. Aha. Dan izin lokasi itu kalau dia diberikan pada kurun waktu tertentu dia tidak digunakan, boleh dicabut. Atau begitu dia habis, begitu dia ngajukan lagi, harus direview mana. Kurun waktu tertentu itu berapa lama? Ada nggak Tergantung aturannya? izinnya, ada 20 tahun, ada yang 30 Oke. tahun. Oke. Tapi oke. biasanya sekitar 20 tahun. Nah, kalau dalam 20 tahun dia tidak kembangkan, berarti sia-sia dikasih izin. Abang tuh Meskipun waktu dikasih izin pun kita bisa challenge, kenapa lokasi buat properti, kenapa kita nggak bikin tempat jogging track aja, setuju kan? Ya. jogging track, terus bike track Nah, ya, terus apalagi trekking, motor trail iya. track. Oh, itu mah begitu- cita-cita. Kayak begitu-begitu. Nah, saya jadi inget ya Kampung Iten ya kayaknya. Pedesaan Iya, tapi iya. buat jogging Buat gitu. itu. Nah, jadi menurut saya banyak yang perlu dipertanyakan. Oke. Kan dia mesti dapat approval, persetujuan. Buka dong. Udah rame kayak begini, ayo BPN tunjukin kalau BPN itu Kabupaten Bogor dan BPN Kanwil Jawa Barat. Tunjukkan dong kalau mereka ngasih SK itu benar. Ya. Atau ngasih rekomendasi itu benar. Oke. Disupport dengan bukti-bukti yang benar. Oke. Mana itu? Tunjukin. Nah, ini somasi pertama itu di bulan Juli. Juli ya, 28 Akhir Juli. Somasi kedua Awal Agustus. 6 Agustus. Biasanya sampai berapa kali somasi itu harus kan ada nih foto nih rumahnya Bang Rocky Gerung, terus di situ ada lahan udah dikosongin tuh oleh Ada ekskavator. ekskavatornya begini. Iya kan, udah deket banget kelihatan gitu. Di belakang rumahnya. Iya, kelihatan itu. Berapa kali somasi sampai dia akhirnya ngegeruduk dibolehkan menggeruduk Biasanya itu. kalau dalam dunia lawyer somasi 2-3 kali. Nah ini udah 2. Udah 2. Tinggal nunggu satu lagi. Biasanya habis somasi mereka ambil tindakan. Tindakan itu nggak harus misalnya sesuai ancaman,
bisa juga memutuskan karena waktu dia somasi kan ada jawaban. Salah satu tujuan somasi itu bukan cuma misalnya somasinya ke Rocky, Rocky lu minggir rumah lu gua lu kosongin. hancurin. 2 kali somasi nggak lu jawab, gua hancurin. Bisa juga ngelihat dengan somasi lihat respon. Itu memang biasa, itu trik strategi itu begitu. Oke, tadi Abang bilang 3 kali kan? Ini Ya, udah 2 nih, kali. 6 Agustus, September Dugaan belum. saya ngelihat beberapa respon dari Sentul City-nya sendiri beberapa hari belakangan ini, kayaknya sih bukan yakin ya, tapi kayaknya Sentul belum akan mengambil tindakan lebih keras. Karena warga rame atau karena Ya, ini karena rame seluruh dukungan terhadap Indonesia? Rocky datang dari berbagai belahan galaksi. Bukan planet lagi, galaksi. Dari berbagai pihak tuh datang gitu. Yang kita tahu, yang orang suka lihat musuhnya Rocky aja ngedukung Rocky. Ada suara-suara tuh Bang, makanya jangan tinggal di lahan orang. Ada kayak gitu juga. Ya itu kan suara, orangnya nggak tahu siapa. Di netizen biasa. Iya, akunnya kan akun goib semua. Goib. Akunnya goib. Oke, di salah satu website juga Abang bilang bahwa itu surat HGB-nya itu bohong, palsu. Jadi gini, saya Kok bisa langsung nuduh gitu loh Bang? Saya bikin statement itu kan ada rangkaiannya kan. Rangkaiannya itu begini, saya bilang aspal. Asli, tapi saya mencurigai bahwa syarat-syaratnya palsu. Curiga belum bisa dibuktikan. Karena begini, kalau orang mau bikin sertifikat, langsung aja ke poinnya ya. Dia salah satunya syaratnya datang ke lokasi. Oke. Dalam konteksnya Rocky Gerung, dia harus datang ke 800 meter tanahnya Rocky Gerung. Itu sudah terjadi? Rocky Belum. Gerung nggak pernah Mungkin didatangi Bang sama. Rocky lagi pergi ke gunung. Kita tanya sama yang jaga, nggak pernah. Oh nggak pernah, oke. Kita tanya lagi, siapa lagi yang pernah di rumah? Si ini. Pernah nggak? Nggak pernah. Oke. Karena dibutuhkan persetujuan tanda tangannya. Berarti kalau tidak ada yang pernah, yang tinggal di situ tidak ada yang pernah tanda tangan, berarti harusnya formulirnya kosong. Oke, itu yang pertama. Kalau sampai formulirnya isi, berarti ada yang palsuin tanda tangannya. Oke, ini udah ada belum? Kita udah lihat belum formulirnya isi apa enggak, tanda tangan siapa? Belum ya? Saya nggak perlu lihat formulirnya, itu bukan kewenangan saya. Oke. Saya cuma perlu memastikan Rocky Gerung dan orang-orang yang di rumahnya Rocky Gerung tanda tangan apa enggak? Enggak, selesai. Kelar. Itu syarat pertama. Berarti dia sudah kehilangan satu syarat. Oke, syarat pertama. Ada syarat yang kedua? Syarat yang kedua, misalnya tetangga kiri kanan, depan belakang, harus ditanya. Depan Kan kalau belakang nggak ada kan? Belakang nggak ada. harus ada orang yang mewakili. Depannya jalanan, siapa RT-nya, siapa RW-nya. Belakangnya lahan siapa Pasti yang? ada yang punya. Oke, Nah, kiri itu, kanan? kiri kanan tetangga. Belum ada. Ada Mereka bangunan, nggak ada ada yang, kan? Enggak, mereka nggak ada yang tanda tangan. Kita tanya, mereka bilang nggak pernah. Oke. 2 tuh Nah syarat. itu keterangan fisik. Oke. Jadi kalau misalnya kalau mereka semua bilang nggak pernah, artinya ada 2 Mbak Indi. Syarat itu di formulir itu kosong atau ada yang malsuin. Itu. Oke. Kalau kosong sama ada yang malsuin, artinya syaratnya tidak terpenuhi. Kalau syarat tidak terpenuhi, kok bisa keluar sertifikat HGB? Kok bisa itu jawabannya? Jangan-jangan itu sertifikat vaksin. Oh, iya. Sertifikat vaksin. Iya kan? Peduli lindungi. Nah, itu kan bisa ngisi sendiri. Aduh. Gitu. Itu bukan HGB. Iya, bisa jawab sertifikat vaksin. Iya. Oknum siapa dong? Kalau sampai keluar itu barang sertifikat. Ya, ini bukan cerita baru. Jangankan syarat-syarat dipalsuin, sertifikat dipalsuin aja banyak. Nah, tapi Membuktikan saya kepalsuan nggak itu bilang bisa ya? bisa. Oke. Jadi dilihat dokumen-dokumen itu. Saya lagi dampingin orang juga laporan dari satu perusahaan properti, misalnya nomor akte jual beli salah aja bisa dilaporin ke polisi. Jadi waktu kita ngajuin formulir, waktu mau nyusun sertifikat itu, Mbak Indi, kan ada formulir lengkapi syarat-syarat ini, Iya. banyak. Formulir kan isi tuh, nomornya salah aja, keterangan palsu. Oke.
Celah banyak ya soalnya kalau Celah untuk urusan banyak. tanah. Nah, jadi karena saya juga ngurusin kayak begini ada beberapa kasus, jadi saya tahu. Kalau saya ingat komparasi belajar dan lain-lain. Nah, jadi kasus tersebut saya udah gampang. Rocky nggak pernah tanda tangan, orang nggak pernah tanda tangan, warganya nggak pernah tanda tangan, ya udah selesai. Berarti itu sertifikatnya ada yang kurang syaratnya. Oke, dari Sentul City sih confident banget bahwa mereka ya berhak lah gitu Ya atas. mereka harus confident kalau nggak investor kabur. Sentul City confident. Terus kemudian Abang dan Bang Rocky Gerung juga confident gitu dua-duanya. Warga juga confident semuanya. Tapi kan ini barang satu nih. Betul. Nggak bisa dibagi-bagi. Udah Betul. dibagi-bagi nggak bisa juga kan gitu. Betul. Nah jalan keluarnya apa? Sebenarnya sih capek ya jalan keluarnya. Lagi-lagi kita harus ngomong pemerintah. Gitu. Nah ini begini, kalau Pemerintah menurut tuh saya tunggu politik kantor agraria, BPN, otomatis kantor Kementerian Agraria BPN, oke. ATR, Agraria, Tata Ruang dan Bogor? BPN. Kalau menurut saya ini masalah ini harusnya diseret ke pusat. Masa urusannya jadi politik sih? Ini kan jelas Enggak politik, gitu. ini urusannya administratif. Oke. Orang banyak yang narik-narik ke politik ya. Iya, Karena ada urusannya yang nama Rocky Gerung. ada yang mau bilang Rocky Gerung diincer. Rocky Gerungnya kan udah bantah juga. Aha. Dia menempatkan dirinya sebagai bagian dari warga kan. Ini persoalan warga. Dia bilang. Kalau menurut saya cara menyelesaikannya ke kantor Kementerian Agraria. Oke. Karena begini, ada beberapa angle tanahnya, subjek hukumnya si Sentul City-nya, dan subjek hukum yang kedua adalah warganya. Urusan tanahnya harusnya diperjelas dan dipertegas. Ini lahan ini diputuskan untuk apa? Bukan diserahkan kepada orang yang punya ide, perusahaan yang punya rencana, datang ini gue mau bikinin properti aja deh. Nggak bisa dong. Diputuskan untuk apa itu kan harusnya dari jauh-jauh hari dong. Bukannya baru sekarang bisa diputusin. Ya sekarang putuskan aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sebagai bagian dari penyelesaian konflik. Berarti ya kalau ya udah putusin buat properti deh. Kelar Kalau dong. menurut saya begini nih ya, penting nih. Sentul City harus tetap asri. Sebagai Oke. penyanggahnya Jakarta. Oke. Ya Itu kan kan? pendapatmu Bang. Saya yakin yang namanya Indi Rahmawati juga setuju. Buat jogging, buat olahraga, asri penyangga. Jadi nggak usah terlalu dieksploitasi untuk perumahan yang apa namanya middle up level gitu. Nah itu satu. Yang memutuskan siapa? Ya pemerintahan daerahnya dan juga pemerintah pusat. Oke. Bisa. Lalu ditata soal administrasinya. Kalau memang Sentul City mau untuk mengelola, ya mohon maaf saya cuma mau bilang gak usah gede-gede lah, ntar meledak perutnya. Ya kan? Nah, yang itu analogi saya untuk mau bilang, yang kampung-kampung asli, warga asli justru harus diberdayakan. Oke. Ini saya cerita success story ya. Saya bantu warga advokasi hal serupa mirip-mirip di Pantai Utara, Tangerang. Oke. Komunikasi saya bagus. Sampai satu titik tertentu kita bisa komunikasi sama perusahaan properti di Pantai Utara Tangerang itu. Saya nggak perlu sebutkan. Ya. Sama perusahaan itu akhirnya si kampung tersebut dikeluarkan dari rencana rencana membangun properti itu. Nah, kalau itu terjadi Jadi misalnya, warga-warga di Sentul itu bisa sebetulnya dijaga keasriannya. ya, kalau soal jaga keasrian, tetap hijau sebagai penyangga misalnya. Dan warga tetap tinggal di situ. Warga tetap tinggal di situ, tapi Sentul mengatakan boleh silahkan, tapi itu lahan saya. Enggak. Silahkan pakai. Maksud saya, Nah, kalau kayak gitu, tinggal di situ tuh artinya dikasih hak milik. Dan hak milik itu kita minta bukan ke Sentul, ke negara. Ini warga negara minta ke negaranya, selesai kan? Ini rumit nggak sih Bang? Rumit dalam arti ya kayak gitu. Ini Gak rumit, hukumnya rumit. gak rumit, membuktikannya gak rumit. Yang rumit ini sekarang main silatnya dulu nih. Sekarang diskursusnya yang rumit. Nah memang kalau kata orang, ya lu bertarung dulu. Oke. Gitu. Nanti begitu sudah pertarungan ini makin memperjelas, nanti tinggal, ini kan di atas mejanya lebih gampang. Oke. Bertarungnya gaya apa nih? Ninja apa wushu?
wusu ya, Iya. agak yang Yang meliuk-liuk. pakai pedang itu. Yang meliuk-liuk. Nah jadi menurut saya sebetulnya ini cuman lagi rame, tapi sebenarnya kalau nyelesainnya gampang. Karena semua urusan tanah itu rekam jejaknya ada di buku tanah di BPN. Gampang versi Haris Azhar. Dan gampang juga menurut Sentul City, mungkin. Kalau saya Tapi pendekatan kan- saya dalam hukum begini, Apa? bisa dan boleh. Bisa apa dan boleh apa? Jadi kalau bisa itu syarat-syaratnya terpenuhi nggak instrumennya. Nah, kalau boleh atau mau, jadi bukan boleh lah, mau lah ya, bisa dan mau. Mau apa enggak? Politis. Politis. Yang bikin ribut ini kan sebetulnya ada politik bisnis. Oke. Karena juga di Sentul City kita sama-sama tahu banyak jenderal dan purnawirawan. Gitu. Pertanyaan saya kritis begini loh. Jenderal dan purnawirawan itu masuk dengan izinnya si Sentul City atau si Suiteng apa enggak? Oke. Dan ketika dia masuk, dia itu jadi di Suiteng, relasinya dengan Suiteng dikasih sama Sentul City atau memang dia beli sama warga? Oke. Oke. Setelah dia duduk, dia dapat atau dia beli, dia dapat sertifikat nggak? Oke. Semua orang ini masih ditanyai ya? Masih bisa ditanyai, maksudnya Nggak, kan ada yang sudah. Kita lempar aja pertanyaan ini ke mereka. Karena Oke. itu udah rahasia umum. Ke warga itu kita datang sama warga itu punyanya si jenderal ini, punyanya si purnawirawan ini. Oke. Dulu sejarah masuknya gimana? Nah itu sejarah itu, ada orang-orang yang kunci sejarahnya mungkin sudah wafat gitu kan. Tapi nggak apa-apa itu pun nggak apa-apa. Dalam artian dalam hukum itu kan begini, kita lemah bukan berarti musuh kuat. Kita lemah bisa jadi dalam saat bersamaan musuh juga lemah. Tinggal diuji dengan cara tambahan. Si musuh dapat dari mana? Oh, dari pelepasan PTPN ngajuin SK. Ya. Kalau kamu dari mana? Oh, saya turun-temurun udah tinggal di sini, Pak. Nah itu. Terus kenapa Turun-temurun. nggak punya hak? Ya karena saya nggak ngajuin aja. Tapi dia punya sejarah penggunaan, pemilikan, dan mengambil manfaat dari tanah yang dia Sementara duduki. bukti sejarahnya sudah wafat. Itu orang. Tapi soal dianya di situ kan udah lama. Oke. Gitu. Oke. Bisa itu, nggak ada masalah. Yang Bang Rocky punya itu kan katanya Garap. Abang ya tanah garapan itu sudah punya syarat-syarat sudah memenuhi, tinggal belum dibuatkan sertifikat aja Iya. gitu. Kenapa nggak bikin dari dulu? Ada kendala birokratis, bukan di Rocky, waktu dia ngajuin. Tahun berapa? Itu berapa tahun lalu yang udah lama. Itu bisa jadi kekuatan. Itu nggak ada masalah. Oke. Jadi karena orang suka, tadi makanya saya bilang nggak apple to apple. Wah lo mau nandingin HGB dengan garap. Loh, HGB butuh surat, butuh orang yang nguasain fisik. Jadi HGB butuh Rocky. Oke. HGB ini butuh warga. Nah, siapa yang mau ngajuin HGB? Sentul. Nah, Sentulnya manusianya ngomong sama manusianya. Tanah lu gue beli. Lu gue ganti deh, lu minggir dari sini. Bukan sekarang udah rame di media baru tanya, udah si Rocky mau tinggal situ berapa lama? Nanti warga butuh ganti berapa sih? Oke. Loh, waktu lu dapat SK izin lokasi dan dapat HGB, udah ngobrol belum? Kan ketahuan dengan ribut kayak begini, artinya waktu ngajuin HGB mereka nggak pernah ngobrol sama warga. Oke. Waktu dapat izin lokasi nggak pernah ngobrol sama warga, nggak pernah ada kesepakatan sama warga. Oke. Nah, ini kan bisa terjadi pada Rocky Gerung, ya, urusan tanah-tanah begini. Rocky Gerung aja kena, Kok kena? apalagi si Fulan yang Itu. nggak sengetop Rocky Gerung, itu Itu, banyak Bang. kejadian. Nah itu Bang, bisa terjadi sama Rocky Gerung, bisa terjadi sama saya, Bang Haris dan teman-teman semua yang ada di, bisa terjadi seperti itu gitu. Nah sekarang supaya nggak terjadi kebablasan seperti ini, harus diurus tuh. Orang-orang sekarang mulai harus dari sekarang ngurus sertifikat apa enggak? Harus Harus. segera daftar, minta, jadi ngupdate. Ya, jadi misalnya kemarin saya ngomong di mana ya? Saya jelasin mulai sekarang ngajuin NIB, Oke. nomor induk untuk tanahnya. Sekarang ini kita nih bisa buka HP kita masing-masing, Iya. buka bhumi.atr. BHUMI.ATR. ATR. Buka di situ. Di terus? situ lihat rumah kita itu, lokasi kita itu udah kuning, masih hijau atau apa. Dimasukin lokasi Nanti kita. lihat dulu ke situ. Oke.
Kuning Kalau- apa, merah apa? hijau apa? Kalau hijau tuh ada yang misalnya ada yang hijau muda tuh lokasi wilayah hijau yang nggak boleh dibangun apapun. Oke, Kalau udah hijau biasanya udah ada hak. oke. Nah nanti kalau diklik di atasnya nongol NIB-nya, namanya nggak nongol. Gitu. Nah masyarakat harus tuh segera daftar Dari sekarang ya. dan mesti reguler secara rutin ngecek, jangan Karena- tiba-tiba berubah. Bisa berubah. Bisa. Aduh. Jadi itu yang perdebatan saya sama beberapa teman di BPN. Ya canggih, sistemnya bagus. Kan ini gara-gara undang-undang Tapi ngubah omnibus. juga gampang. ha. Iya betul dia. Gara-gara omnibus kan Oke. semua mau dibikin digital. Bahkan sertifikat mau dibikin digital. Oke. Ya kan? Cuman kalau nanti sistemnya dihack kayak Peduli Lindungi, kayak IHAK, Pihak ya. ya kan? Aduh. Sertifikat tanah berubah jadi sertifikat vaksin. Aduh. Hilang. Oke, Iya kan? oke. Ini pelajaran ya Bang ya. Combro. Aja. Mau gimana coba? Bala-bala. Oke, ini pelajaran buat kita semua Iya. ya. Urus dari sekarang gitu ya. Harus pantau. Tapi pertanyaan terakhir buat Abang. Menang nggak? Soal ini, saya yakin menang. Hak Oke. harus menang. Oke, Bang Haris Azhar, terima kasih. Siap. Makasih. Tos dulu. Jangan lupa jogging. Iya.